Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis NTV Gracia Adur dan juru kamera Andrianto dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gracia, dengan putusan Sela yang mengabulkan eksepsi, kemudian bagaimana tanggapan dari Dr. Tifa dan juga tim kuasa hukum? Tanggapan dari Dokter Tifa, tadi beberapa menit yang lalu suasana di sekitar depan gedung lobi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini sangat merayakan bagaimana tadi hasil keputusan dari majelis hakim yang menerima eksepsi dari Dokter Tifa. Kalau kita sedikit mundur lagi ke belakang, Ellen dan juga pemirsa, ada 2 poin di sini yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hukum mengapa menerima eksepsi yang diajukan oleh Dr. Tifa. Poin yang paling penting pertama adalah soal mengenai surat dakwaan, di mana dari majelis hakim sendiri menilai dakwaan yang ditujukan kepada Dr. Tifa sendiri ini obskur liber atau kabur, tidak jelas. Kemudian poin yang kedua adalah soal pengenaan pasal Undang-Undang ITE dan KUHP yang ini juga dinilai tidak tepat. Sehingga 2 poin inilah yang menjadi alasan mengapa eksepsi dari Dr. Tifa ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Tentu menanggapi soal ini, dari Dr. Tifa sendiri beserta tim kuasa hukum ini menerima dan mengapresiasi segala keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim, kemudian juga menghormati, bahkan kalaupun nanti ini akan dilanjutkan, maka Dr. Tifa beserta kuasa hukum ini siap mengikuti segala prosedur ataupun proses hukum yang ada sampai selesai, seperti itu. Kemudian tadi juga begitupun pula yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Dr. Tifa ini. Tadi sebelumnya sempat ada sedikit pengajuan untuk meminta daftar BAP jaksa penuntut umum seperti itu. Tetapi karena melihat majelis hakim ini sudah mengabulkan eksepsinya, maka itu tidak akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti itu. Jadi dari pihak kuasa hukum menerima dengan hormat apapun keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim pada hari ini. Tapi kami juga sedikit meminta tanggapan dari kuasa hukum tim Presiden RI ke-7 Jokowi, yaitu Rifai, yang mengatakan bahwa apapun keputusan hakim pada hari ini juga dari tim kuasa hukum Jokowi menerima keputusan tersebut dan juga menanggapi bahwa hal ini perlu dilakukan dengan cermat, maka keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim ini pun diterima. Kemudian tetap akan menunggu jaksa untuk segera memperbaiki kembali pasal-pasal apa yang akan dilakukan pada sidang selanjutnya. Karena mengapa? Tadi juga disampaikan oleh majelis hakim, ini yang harus diperbaiki oleh JPU. Apakah menggunakan KUHP yang baru ataupun KUHP yang lama seperti itu. Nah, sebetulnya untuk memperbaiki pasal-pasal baru tersebut, ini hanya membutuhkan 1 sampai 2 hari saja, Ellen. Jadi diharapkan perbaikan pasal-pasal ini bisa segera dilakukan sehingga kalaupun nanti sudah selesai diperbaiki, kemungkinan ini akan dilanjutkan sidangnya dimulai lagi dari awal, yaitu sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nanti kita akan menunggu seperti apa kelanjutan proses hukumnya, Ellen. Baik, kita juga akan masih menunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Gracia Adur dan juga juru kamera Andrianto melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.